Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita datang, kita berkumpul pada kesempatan malam hari ini untuk kembali mengikuti persekutuan doa berantai menjelang Pentakosta. Sebelum kita memulai ibadah kita pada kesempatan malam hari ini, mari kita naikkan satu pujian dari Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Tercurah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan sepanjang hari ini. Dan kami mengucap syukur kami boleh melakukan persekutuan malam ini melalui online. Tuhan, Engkau berkati setiap yang terlibat dalam persekutuan malam ini. Engkau berkati pembawa firman, kiranya Tuhan Engkau urati agar boleh berkenan di hadapan Tuhan dalam menyampaikan berita firman. Memberkati setiap jemaat-Mu yang boleh hadir melalui online, sehingga boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Damai sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan doa berantai hari ini, perkenalkan saya Temi, mewakili Komisi Remaja GKI Cimahi atau yang kita biasa sebut Koreci. Pada kesempatan ini kita akan berbagi tentang kehidupan remaja GKI Cimahi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Pada umumnya, remaja kita adalah anak-anak sekolahan dari SMP kelas 2 sampai SMA, dan yang paling akhir itu di kuliah tingkat pertama. Sudah 2 bulan lebih, para remaja ini menjalani kegiatan sekolah atau akademisnya secara online lewat berbagai platform yang disediakan, seperti siaran TV dari TVRI, video conference dengan guru-guru, dan juga komunikasi via chat di grup WhatsApp atau Line. Metode pembelajaran online menjadi salah satu hal yang baru bagi kebanyakan remaja, sehingga tidak sedikit juga dari remaja yang merasa kebingungan, stres, lelah karena beban tugas yang lebih banyak dari biasanya. Dan mungkin ada yang menjadi juga tidak peduli dengan sekolahnya saat ini. Tetapi ada juga beberapa remaja yang merasa lebih nyaman dengan metode saat ini karena merasa lebih bebas dan fleksibel dalam mengatur kegiatan belajarnya. Kemudian pada saat seperti ini juga,
baik dari sisi guru atau dosen dan juga para muridnya, terus berkembang dan beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini, di mana mereka selalu tetap mengusahakan yang terbaik demi keberjalanan pendidikan di Indonesia. Hal yang sama juga diusahakan oleh pengurus Koreci, yakni dengan tetap berusaha memberikan perhatian dan pelayanan kepada seluruh jemaat remaja GKI Cimahi yang ada. Sejak adanya himbauan untuk beribadah di rumah dan juga seluruh kegiatan atau pertemuan di gereja ditiadakan, kami berusaha untuk tetap menjangkau anak-anak remaja dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada. Bersyukurnya, Koreci memiliki beberapa kelompok kecil yang kita biasa sebut komsel. Nah, dengan adanya komsel ini, kita tetap berusaha untuk menyapa remaja yang ada dan menanyakan kabar mereka. Dengan komsel ini juga kita berharap dapat terus menjalin hubungan yang baik serta komunikasi yang terus berjalan. Karena kami yakin bahwa dengan komunikasi yang baik, remaja akan merasa menjadi bagian dari komunitas Koreci. Komsel kita adakan secara online tentunya via Google Meet atau Zoom demi mendukung himbauan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Dalam komsel sendiri, kita lebih mengutamakan untuk membangun relasi yang baik dengan para remaja, agar jika masa pandemi ini telah berakhir dan segala kegiatan berjalan normal, dan kita bisa beribadah kembali di gereja, para remaja ini tetap bisa merasakan kedekatan sebagai satu anggota remaja GKI Cimahi. Komsel sendiri punya berbagai bentuk kegiatan dan juga aktivitas, seperti bermain game, bertukar cerita, curhat, atau sharing pengalaman-pengalaman unik yang hanya terjadi pada masa pandemi saat ini. Tidak lupa juga kita membahas tentang firman Tuhan yang ada. Beberapa topik yang pernah diangkat pada komsel di saat pandemi ini adalah tentang bagaimana cara mengatur dan memanfaatkan waktu dengan baik, dan juga untuk mengingatkan kita selalu berpikir dahulu sebelum kita bertindak dan juga berkata-kata. Topik di atas kita angkat menjadi sebuah perenungan dan kita diskusikan bersama dengan para remaja yang ada, dengan melandaskannya sesuai dengan firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita. Kita juga terus menghimbau kepada seluruh jemaat remaja agar tetap di rumah saja, dan juga tidak lupa beribadah setiap hari minggunya, dengan beribadah melalui video kebaktian yang difasilitasi oleh Ignite GKI di channel YouTube-nya. Konten-konten reminder tentang pesan-pesan ibadah setiap minggu selalu kita sampaikan lewat postingan Instagram milik Koreci. Kita juga mengajak para remaja untuk membangun kehidupan spiritualnya melalui doa-doa bersama yang dilakukan setiap hari Minggu, Selasa, dan Kamis setiap pukul 8 malam. Dan untuk akhirnya mungkin masa pandemi ini juga bagi saya merupakan suatu ujian buat kita semua. Dan di saat seperti ini, kita harus terus berusaha untuk menjalin relasi yang baik dengan sesama dan juga lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sekian dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, dan tema kita pada malam hari ini di Persekutuan Doa Berantai adalah tumbuh kembang di dalam Tuhan Yesus. Nah, sebelum saya masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan, untuk teknologi juga yang Engkau berikan, sehingga kami dapat bersekutu di rumah masing-masing. Kau juga yang berkati Tuhan dalam perenungan firman Tuhan ini, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami juga dapat mengerti apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami. Kau juga yang berkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan, Kau yang buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga benih firman Tuhan dapat tumbuh dan berkembang di dalam hati dan pikiran kami. Kau juga yang berkati hamba-Mu yang akan berbicara, biarlah ia dapat berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga firman Tuhan dapat bertumbuh dengan relevan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan, tadi saya sudah sebutkan temanya di awal, bahwa kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tumbuh kembang di dalam Tuhan Yesus. Nah, sebelum saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan, saya hendak bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari juga, satu pertanyaan. Ya, bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudari memandang gereja? Ya, saya ingat dulu kalau waktu saya sekolah di SD, dulu namanya SD Andreas, sekarang BPK Penabur Cimahi, di buku PPKN itu ada gambar-gambar rumah ibadah. Nah, ada gambar gereja di situ. Kemudian saya disuruh ngisi dan jawaban dari pertanyaan di atasnya adalah apakah nama gedung ini, ya kan? Lalu saya sebut saja gereja, kan? Saya tulis gereja gitu. Lalu apa tujuan bangunan tersebut ada? Kemudian saya tulis tempat beribadah orang Kristen. Nah, pola pikir itu menjadi pola pikir yang saya bawa sampai akhirnya saya mengerti bahwa ternyata gereja bukan hanya tempat beribadah, ya kan? Dan ini yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu dalam keseharian Bapak Ibu memandang gereja? Apakah Bapak Ibu hanya memandang gereja sebagai tempat beribadah atau tempat yang lain, ya kan? Dan sepanjang saya mengenal Tuhan, sepanjang saya melayani di GKI Cimahi, saya melihat gereja bukan hanya sebagai tempat beribadah, tapi juga tempat berkomunitas dan belajar. Khususnya saya sebagai aktivis kaum muda melihat bahwa kaum muda ini harus memiliki komunitas yang benar di gereja dan juga tempat mereka belajar di gereja. Nah, untuk mengantarkan perenungan kita, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk membaca firman Tuhan, satu ayat saja yang terambil dari Amsal 1 ayat 7. Ya, ini ayat yang selalu ada di buku ulangan kalau saya ingat waktu saya sekolah di BPK Penabur. Ya, Amsal 1 ayat 7 berkata demikian, bahwa permulaan pengetahuan adalah takut akan Allah. Ya, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Nah, saya ajak Bapak Ibu sekalian juga untuk membaca ayat yang sama, tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, ayatnya berbunyi demikian, karena saya mengambil terjemahan ini karena cukup unik ya terjemahannya ya, dan dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan bahwa untuk memperoleh pengetahuan, pertama-tama seseorang harus memiliki rasa takut dan hormat kepada Allah. Jadi untuk memperoleh pengetahuan atau ilmu sejati, ya, seseorang harus memiliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Dan kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, kalau saya tanya kepada para orang tua, bapak dan ibu di rumah yang mengikuti persekutuan dua berantai ini, Bapak Ibu tentu tidak mau hanya anak-anaknya hanya sekedar pintar, tapi mau untuk juga mengenal Allah, menjadikan Allah sebagai pengenalan pertama, kemudian mereka memiliki alasan yang tepat untuk mereka mencari ilmu. Betul apa tidak? Ya kan, kita nggak mau mereka hanya sekedar pintar, hanya sekedar bisa punya nilai baik, ya kan? Tapi mereka punya alasan yang benar untuk mencari ilmu itu. Dan itu yang saya pelajari, itu yang saya alami. Kalau boleh saya bersaksi sedikit bagaimana saya memandang gereja sebagai tempat berkomunitas dan belajar. Saya ingat dulu sebelum saya di GKI Cimahi, saya sekolah minggu di GKP Cimahi yang ada di Jalan Gatot Subroto itu. Saya ingat orang tua saya, khususnya mama saya, selalu nganterin saya ke gereja. Baik untuk beribadah, kemudian kalau ada acara-acara besar, mau hujan, mau panas, mama saya selalu mengantarkan ke gereja. Disitulah pengenalan akan Tuhan pertama-tama saya alami. Saya mengenal siapa itu Yesus dari cerita guru-guru sekolah minggu saya di GKP Cimahi. Kemudian pada tahun 2003, saya memutuskan untuk mengambil kelas katekisasi di GKI Cimahi. Kemudian saya dibaptis, saya mengaku percaya di situ. Lalu yang menarik adalah ketika saya tergabung di Komisi Remaja GKI Cimahi. Disitulah di tahun 2004 saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika saya melihat kaum muda kemudian ada keterpanggilan untuk melayani mereka. Dan sejak saat itu saya belajar di GKI Cimahi, kemudian saya memiliki dasar yang benar untuk mencari ilmu pengetahuan. Ya kan? Dan sejak dengan pengalaman itu, saya mengajak Bapak Ibu semua, ini mungkin hanya sekedar kesaksian, tapi saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berpartisipasi, untuk mendukung gereja sebagai agen pendidikan, khususnya bagi putra dan putri Bapak Ibu semua yang mengikuti dua berantai ini. Dan juga untuk kaum muda yang juga mengikuti dua berantai ini, saya mengajak untuk berkomunitas dan juga belajar di gereja. Karena ketika kita berkomunitas dan belajar di gereja, kita memiliki dasar yang tepat untuk bisa mengenal Tuhan. Dengan dasar yang tepat itu, kita bisa memiliki alasan yang benar untuk mencari ilmu yang sejati. Dan menarik Bapak Ibu kalau kita merenungkan tema dari dua berantai pada malam hari ini tentang tumbuh kembang di dalam Tuhan Yesus,
Artinya ketika anak-anak kita, ya kan, ketika kaum muda yang datang ke gereja dapat memiliki alasan yang benar bagi mereka untuk mencari pendidikan, dan gereja juga menjadi mitra dari Bapak Ibu untuk bisa mendidik putra dan putri Bapak Ibu. Dan untuk kaum muda, untuk remaja dan pemuda juga, ketika kita sama-sama mengenal Allah, ketika sama-sama kita berkegiatan di gereja, melayani Tuhan, kita jadi punya alasan yang benar untuk mencari ilmu pengetahuan. Dan itu yang terus diusahakan secara khusus ketika saya melayani kaum muda di GKI Cimahi. Bagi teman-teman di komisi remaja, teman-teman di komisi pemuda, saya selalu menekankan bahwa jangan hanya pandang gereja sebagai tempat beribadah, tapi pandang gereja sebagai tempat belajar, sebagai tempat berkomunitas. Sehingga mereka semua dan jemaat yang diajak semua memiliki alasan yang benar untuk mencari ilmu pengetahuan. Karena menurut saya ilmu sejati tadi yang disebutkan di Amsal 1 ayat 7, terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ada ilmu yang sejati yang bisa diperoleh ketika seseorang memiliki dasar yang benar, yaitu rasa takut dan hormat kepada Allah. Dan kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan semua melihat atau mendengar tadi bagaimana Temi bercerita di kata pembuka dari renungan pada malam hari ini, dia bercerita ada begitu banyak program yang tetap dilakukan walaupun kami semua atau kita semua berada di rumah. Dan itu merupakan usaha-usaha yang kami terus lakukan untuk mengajak remaja untuk terlibat dan juga untuk bisa mengenal Tuhan walaupun jarak mereka saling berjauhan. Dan saya menyadari bahwa program-program yang ditawarkan juga belum sempurna. Ya kan, apalagi kalau Bapak Ibu bandingkan dengan tempat lain, dengan gereja lain atau dengan komunitas yang lain. Tapi kami tetap berusaha untuk bisa menjadi agen, untuk bisa menjadi mitra dari Bapak Ibu sekalian dan juga mitra dari para kaum muda untuk bisa juga sama-sama mengenal Allah dan juga untuk mencari ilmu yang sejati. Ya kan? Ada begitu banyak remaja yang bersekolah, yang mereka stres, kemudian karena nggak bisa ketemu dengan teman-teman, lalu nggak bisa ketemu dengan guru, nggak bisa belajar seperti biasa. Tapi pelayanan yang ada juga tetap kami lakukan untuk bisa mengajak mereka untuk juga saling berkomunitas, saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga ketika mereka mendengar firman Tuhan, mendengar kesaksian dari teman-teman mereka, iman mereka bertumbuh. Dan ketika iman mereka bertumbuh, mereka jadi punya alasan yang benar untuk mencari ilmu yang sejati. Dan Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama untuk mendukung gereja yang bukan hanya tempat beribadah saja, tempat kita datang di hari Minggu, tempat kita kasih persembahan, tapi juga sebuah tempat untuk berkomunitas dan juga untuk belajar. Dan saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mendukung pelayanan yang senantiasa dilakukan oleh GKI Cimahi secara khusus dalam melayani para kaum muda kita ini, sehingga mereka dapat bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu mungkin ingat ada satu cerita ketika Tuhan Yesus diam di bait Allah, kemudian dia menghilang, ya, lalu orang tuanya panik, di mana anaknya, ya kan? Dan ketika diketemukan ternyata Yesus ada di bait Allah. Dia belajar di sana, dia ngobrol dengan para ahli Taurat. Dan di situ saya belajar betul dari perikop yang singkat ini bahwa ternyata Tuhan Yesus juga memiliki tempat untuk dia belajar dan juga untuk memiliki komunitas dalam hal ini dengan para ahli Taurat, sehingga pengetahuan dia juga bertumbuh. Ya kan, dan di akhir dari perikop itu kalau nggak salah disebutkan bahwa Tuhan Yesus berkembang dan bertumbuh dan semakin besar, ya kan, dan ketika ia juga mendapat perkenanan Allah dan juga dihormati oleh manusia. Itu yang saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan dari kita punya tema ini, ya, yaitu tumbuh dan kembang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat menjadi perenungan kita bersama bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dan gereja menjadi mitra dari Bapak Ibu semua untuk memberikan dasar yang benar, pendidikan yang benar kepada kaum muda yang ada di gereja kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, tadi kan kita udah mendengar nih renungan yang udah disampaikan kepada kita. Sekarang kita mau tunduk di hadapan Tuhan Yesus buat menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Mulai dari hari kemarin hingga hari ini ya Tuhan, kami bisa mendapatkan kesehatan ya Tuhan yang maksimal hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih Tuhan untuk renungan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tolong Kau berkati agar renungan yang
tadi disampaikan dapat digunakan untuk menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan untuk proses studi ya Tuhan, anak-anak yang remaja, dewasa maupun yang masih kecil ya Tuhan. Tolong Kau berkati ya Tuhan agar semuanya itu dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk materi yang disampaikan oleh guru ya Tuhan kepada kami. Tolong Kau berkati agar materi-materi tersebut dapat kami terima di otak kami dan kami simpan ya Tuhan untuk bekal di masa depan nanti ya Tuhan. Tuhan Yesus, segala proses belajar mengajar kami serahkan hanya ke dalam kuasa-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami juga mau berdoa bagi tenaga pengajar yang tetap harus mengajari muridnya di kala pandemi ini. Teguhkanlah hati mereka yang mungkin lelah dan kesulitan dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran secara daring. Berikanlah ide-ide kreatif agar apa yang mereka sampaikan dapat diterima dengan baik oleh para muridnya. Berkatilah mereka juga agar tetap bisa menjaga kesehatan, kesabaran, dan kekuatan di tengah tantangan dan tuntutan keadaan akibat pandemi ini. Bantu para orang tua murid juga yang harus mendampingi anaknya di rumah selagi pembelajaran secara daring ini berlangsung. Berkatilah tiap-tiap tenaga pengajar ya Bapa, agar dirinya bisa tetap menjadi berkat. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini pun kami mau mendoakan untuk pelayanan yang sedang kita lakukan di tengah masa pandemi saat ini. Kiranya seluruh pelayanan yang kami usahakan ini boleh Kau yang berkati Tuhan, agar semua pelayanan yang kami lakukan dapat menjadi berkat dan kekuatan juga untuk seluruh jemaat GKI Cimahi, baik itu anak-anak, remaja, pemuda, lansia, dan dewasa Tuhan. Kiranya Kau yang selalu memberkati setiap warga jemaat pun, agar mereka boleh tergerak hatinya, agar tetap berusaha untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan, melalui berbagai macam teknologi yang ada saat ini. Kiranya Kau juga yang memberkati, dan kami juga mengucap syukur Tuhan atas segala teknologi yang ada ini yang memudahkan kami untuk tetap berkomunikasi, untuk tetap menjalin hubungan yang baik antar sesama warga jemaat GKI Cimahi Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang ada di balik pengerjaan untuk pelayanan secara online GKI Cimahi Tuhan. Kau yang memberkati setiap apa yang telah diusahakan, agar semuanya juga bisa menjadi berkat, bukan buat hanya mereka saja, tapi buat seluruh warga jemaat GKI Cimahi Tuhan. Kiranya kehidupan spiritual, kehidupan keimanan, dan pengharapan seluruh warga jemaat GKI Cimahi pun boleh tetap terpelihara, boleh tetap Kau yang jaga, agar kelak jika kami telah boleh untuk berkumpul bersama lagi di gereja yang secara bangunan Tuhan, secara fisiknya, kami boleh tetap merasakan kedekatan dan kehangatan antar sesama anggota jemaat GKI Cimahi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Cukup sekian doa syafaat yang ingin kami naikkan, dan kiranya Kau yang selalu tutup bungkus segala hal-hal yang akan terjadi di kehidupan kami selanjutnya. Kau yang selalu menyertai dan memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjaga dan mengasihi kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Biarlah dengan firman Tuhan yang kita dengar pada kesempatan malam hari ini dapat semakin menguatkan kita, dapat semakin mengokohkan iman kita untuk terus berjalan di dalam Tuhan, dan kita akan menanti Pentakosta. Sebelum kita menutup persekutuan pada kesempatan malam hari ini, mari kita kembali naikkan pujian dari Kidung Jemaat 403 bait yang ketiga dan keempat.
curang menetes berkatmu, biar tercurah penuh. Mari kita tutup persekutuan ini dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh tetap menyertai kehidupan kami, sehingga kami senantiasa layak di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.